masing-masing kabupaten kota yang dilewati, kehadiran peserta kirap disambut dengan meriah. Kebanyakan dari kabupaten setempat menyuguhkan parade marching band dan seni budaya lokal setempat. Sama halnya dengan kota Cirebon. Kota ini menjadi lokasi pertama kirap di Jawa Barat yang nantinya akan berakhir di Jakarta. Serah terima estafet kirap dari Koordinator Wilayah Jawa Tengah kepada Koordinator Wilayah Jawa Barat disambut dengan seni budaya lokal. Kedua korwil tersebut beserta Ketua Pengarah Muhaimin Iskandar sambil membawa atribut kirap diarak dan ditandu menuju panggung utama. Banyaknya warga Cirebon yang datang dan ratusan kendaraan bermotor dari peserta yang memadati Terminal Losari menjadi pusat kegiatan kirap tentu menambah semaraknya suasana. Respon luar biasa masyarakat di sepanjang daerah yang dilalui menandakan perhelatan kirap menjadi momentum kecintaan warga negara kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin tinggi. Ya, kami masyarakat Jawa Barat di sini menyambut kehadiran kirap Merah Putih dan NU dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sekarang masuk Jawa Barat. Dan ini adalah sebagai momentum bagi masyarakat untuk mengenang sejarah, sekaligus melihat bahwa ternyata Indonesia ini adalah negara besar dan dengan keanekaragaman agama, budaya, ternyata kita akan terus mencontoh para panik-panik kita untuk senantiasa menjadi masyarakat yang gotong royong, bersatu. Hari-hari ini tentu ada beberapa perbedaan, tapi kita akan menyelesaikan perbedaan itu dalam kebersamaan. Helmi Faisal Zaini juga menambahkan kehadiran kirap ini tentu diharapkan membawa manfaat lebih sebagai gerakan berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, ulama asal Cirebon yang notabene cucu dari salah satu Kiai Nahdlatul Ulama yang ikut dalam menelurkan resolusi jihad menegaskan saat ini revitalisasi dan sensitivitas merupakan modal utama dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Jadi jihad kekinian yang harus dilakukan oleh warga bangsa Indonesia ini diajarkan dengan ritual jihad, resolusi jihad. Jelas balikkan pada waktu zaman dahulu adalah satu adalah merevitalisasi kembali nilai-nilai kebangsaan. Sebab zaman sekarang ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyamarkan atau menghilangkan nilai-nilai kebangsaan dan potensi-potensi kebangsaan yang ada pada mentalitas generasi muda, diarahkan pada hal-hal yang luar daripada kebangsaan Indonesia. Maka dari itu nilai NKRI sebagai bangsa Indonesia itu harus divitalkan kembali, harus direfleksikan kembali, harus dimiliki kembali dan ditanamkan kepada generasi muda. Satu itu perjuangan kebangsaan. Karena saya lihat sekarang nilai-nilai kebangsaan hampir nggak ada. Apalagi pada era globalisasi yang sekarang ini, zaman internet, zaman website dan zaman komputerisasi dan satu teknologi informasi yang sangat luar biasa. Awas Indonesia, jangan sampai hilang nilai kebangsaan Indonesia. Satu. Nomor dua, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama NU zaman dahulu, sensitivitas terhadap atau kepedulian terhadap masalah masyarakat, penyakit masyarakat, penyakit sosial, termasuk keagamaan. Kemudian juga kesatuan dan persatuan, masalah kemiskinan dan kebodohan dalam masalah agama. Ini juga harus betul-betul diperhatikan dan diperjuangkan oleh kita semua. Khususnya juga siapapun presidennya, siapapun pemerintahnya, maka warga NU akan mendukung untuk perjuangan jihad untuk ke arah yang positif dan lebih konstruktif lagi untuk membangun Indonesia. Sebetulnya kalau seumpama NU itu zaman dahulu didirikan itu adalah atas dasar daripada kepedulian para ulama kepada masyarakat. Awal masalah keagamaan, nomor dua kemudian masalah ekonomi. Seperti NU dulu bahwa Hasbullah itu mendirikan Nahdlatul Tujjar, yaitu adalah mengumpulkan potensi-potensi ekonomi rakyat. Kemudian juga terlibat dalam beberapa kegiatan yang bersifat ekonomis seperti koperasi. Termasuk juga masalah politik. Sebab yang namanya Islam di Indonesia itu juga didukung oleh kekuatan politik. Ad-dinu bil mulki wal yaqwa wal mulku bid-din yaqwa, itu Imam Mawardi mengatakan dalam kitab Ahkam Sultaniyah bahwasanya agama dan politik tidak bisa dipisahkan. Masalah politik orang Islam juga atau orang NU harus ada arah, dan harus masalah politik orang NU juga harus bersatu. Setelah sekitar 2 jam berada di Terminal Losari, iring-iringan peserta kirap mulai meninggalkan kota Cirebon menuju Indramayu, Subang, Karawang, Bekasi, dan masuk ke ibu kota Jakarta. Di Jakarta, acara serah terima kirap dipusatkan di Tugu Proklamasi. Di tempat ini, apel kesetiaan NKRI dihadiri Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj, Ketua Pengarah Kirap Muhaimin Iskandar,
Ketua Koordinator Nasional Kirab Imam Nahrawi, Koordinator Wilayah Jawa Barat Helmi Faisal Zaini, dan beberapa pejabat daerah Ibu Kota Jakarta. Perhelatan Kirab Resolusi Jihad yang melewati 21 kabupaten kota, rute sepanjang daratan Pulau Jawa, mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia MURI sebagai kirab terpanjang. 20 hingga 25 November 2011 tentu menjadi sejarah baru bagi Nahdlatul Ulama dalam menggelorakan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh para kiai dan alim ulama 66 tahun silam. Tentu kini saatnya keutuhan negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila dengan kebinekaannya terus dipertahankan dan terpelihara dengan baik guna menuju terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera.